Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis yang kelima. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsi biyadi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba hingga dia mencintai kepada tetangganya atau saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kemudian hadis yang keenamnya, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qultu thumma ayyu? Qala an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Qultu thumma ayyu? Qala an tuzaniya halilata jarik. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dosa. Dosa apa yang paling besar wahai Rasul? Maka beliau bersabda, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi wahai Rasul? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa wahai Rasul? Beliau menjawab, engkau berzinah dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Baik, kita akan jelaskan pertama hadis yang ke-5. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukukul jiran, hak-hak bertetangga. Nah, salah satu hak bertetangga dalam hadis ini adalah kita tidak dinyatakan sempurna imannya kalau kita belum mencintai tetangganya. Baik, kita akan jabarkan. Sebelumnya kita akan menjelaskan siapa tetangga kita itu. Ada yang mengatakan bahwa tetangga itu man shalla ma'aka subha fil masjid fahuwa jarun lak. Orang yang salat bersamamu di waktu subuh di dalam masjid, itulah tetanggamu. Artinya orang kalau tidak pernah ke masjid berarti bukan tetangga, menurut definisi yang pertama.
Ada juga yang mengatakan tetangga itu adalah man sami'an nida fahuwa jarun lah. Orang yang mendengar suara azan. Jadi sampai mana kalau di sini ada masjid, kemudian muazzin mengumandangkan azan, sampai di mana, rumah yang mana itu suara terakhir azan didengar, maka sejauh itulah tetangga kita. Ini pendapat Ali radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan seperti pendapat Imam Auza'i bahwa haddul jar itu arba'una daran. Batasan orang itu dianggap tetangga adalah 40 rumah dari rumah kita. Jadi 40 rumah ke samping, 40 rumah ke depan, ke belakang, ataupun kiri kanan. Itulah dikatakan tetangga kita. Bahkan ada yang meluaskan tetangga itu ya satu desa, satu kota, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa tetangga yang harus kita perhatikan tentu tetangga yang paling dekat dengan rumah kita. Dan Jibril alaihi salatu wassalam selalu mewasiati Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada tetangganya, sampai-sampai Rasul menyangka bahwa tetangga itu bagian daripada ahli waris. Saking pentingnya. Makanya ketika Herakli, Raja Romawi itu pernah berdialog dengan Abi Sufyan yang kala itu masih kafir. Ketika itu Herakli bertanya soal sosok Nabi yang menyurati dirinya. Dan dia bertanya kepada Abi Sufyan, bima ya'murukum, apa yang diperintahkan Nabi itu kepada kalian? Maka Abi Sufyan mengatakan, ya'muruna bisidqil hadith wa ada'il amanati wa silatil arham wa husnil jiwar wa kaffi anil maharim wa dima. Kata Abi Sufyan di hadapan Raja Herakli di situ, yang diperintahkan orang itu kepada kami, maksudnya Rasul, agar kami jujur dalam berkata, suka menunaikan amanah, bersilaturahim, dan baik berhubungan dengan tetangga, dan mencegah dari perkara-perkara yang diharamkan dan juga urusan darah. Dan ini pengakuan Nabi Sufyan kala itu masih kafir, belum masuk Islam. Tapi dia kemudian menjelaskan yang didakwahkan Nabi SAW di depan Raja Herakli itu, salah satunya adalah wa husnil jiwar. Dia memerintahkan kepada kami untuk berbuat baik kepada tetangga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga ini ada 3 macam. Tetangga ini ada 3 macam. Pertama, ada tetangga itu sekaligus kerabat kita. Umpamanya ibu bertetangga dengan kerabat, rumahnya couple. Maka kalau seandainya tetangga kita ini adalah kerabat, maka dia memiliki 3 hak. Jadi kalau kita punya tetangga dia seorang muslim dan dia juga masih kerabat kita, berarti tetangga yang seperti ini memiliki 3 hak yang harus ibu tunaikan. Pertama, hak seorang muslim, dan ini sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, hak sebagai kerabat, dan yang ketiga, hak sebagai tetangga. Artinya tetangga yang merupakan kerabat ini paling tinggi derajatnya, yang harus kita muliakan. Kemudian yang kedua, ada tetangga itu bukan kerabat, tapi dia seorang muslim, orang lain.
maka orang seperti ini memiliki dua hak. Hak sesama muslim dan hak selaku tetangga. Nanti kita jelaskan hak-haknya. Kemudian yang ketiga, dia bukan kerabat, dia bukan seorang muslim, tapi dia orang lain. Maka tetap walaupun dia non muslim, karena dia tetangga kita, maka dia punya hak dalam permasalahan ketetanggaan. Apa saja hak-hak bertetangga itu? Yang pertama, al-ihsan ilal jar bil kauli wal fi'li. Ibu harus berbuat baik kepada tetangga itu, baik secara ucapan ataupun perbuatan. Tidak boleh ibu menyakiti tetangga dengan lisan ataupun dengan perbuatan, menaruh sampah sembarangan, parkir sembarangan, punya pohon mangga, daunnya ke tetangga, buahnya pula ke kita. Akhirnya dia yang sibuk bersihkan sampahnya, kita pula yang menikmati hasilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hak juga adalah fal ihsan ilal jari khuluqun karim. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu akhlak yang baik. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah akhlak yang baik. Makanya sudah selayaknya kita ini berbuat baik kepada mereka. Karena begini Bu, kalau kita ini betul-betul seorang muslim, seorang muslim itu harus betul-betul berbuat baik kepada tetangganya. Karena itu alamat seorang muslim. Artinya kalau seorang muslim itu tidak berbuat baik ke tetangganya, berarti dipertanyakan keislamannya. Umpamanya ada orang yang bertengkar aja dengan tetangganya itu, ribut aja gitu kan. Karena Nabi SAW yang mengatakan, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas, wa ahib lin nasi ma tuhibbu li nafsik, takun mu'minan, wa ahsin mujawarata man jawaraka takun muslimah. Kata Nabi SAW, jadilah orang wara, engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah. Jadilah orang yang qanaah, engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Cintai manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu, engkau menjadi seorang mukmin. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, engkau akan menjadi seorang muslim. Lihat kata Rasul, engkau berbuat baik kepada tetanggamu, maka engkau dinyatakan seorang muslim. Menunjukkan bahwa menghargai, berbuat baik kepada tetangga itu alamat keislaman. Bahkan lebih daripada itu, dia adalah alamat dari alamat keimanan, lebih tinggi lagi. Karena Rasul yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Lihat di sini kalimat berbuat baik kepada tetangga dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Kalau ibu baca Bu, baik dalam Quran ataupun di banyak hadis Nabi SAW, kenapa selalu digandengkan antara perintah iman kepada Allah dan perintah iman kepada hari akhir? Apa masalahnya? Bukankah rukun iman itu banyak? Beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar gitu kan. Kan banyak tuh rukun-rukun iman itu.
Tapi selalunya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ketika diperintahkan beriman kepada Allah itu disinggung juga beriman dengan hari akhir. Karena beriman kepada Allah itu akan menambahkan keikhlasan. Tapi beriman kepada hari akhir maka itu akan memperbaiki akhlak orang. Karena kalau orang kuat imannya dengan hari akhir, dia yakin bahwa setelah kematian ada proses-proses pertanggungjawaban. Kalau kita tidak baik, maka balasannya pun tidak baik. Makanya diingatkan tentang beriman kepada hari akhir itu dengan penghormatan kepada tetangga. Karena kalau kita menghormati tetangga kita, ada balasan sorga di sana. Tapi kalau kita berbuat jahat dengan tetangga, walaupun dengan lisannya, maka neraka sudah mengancamnya. Makanya ada hadis ketika Nabi SAW ditanya soal wanita yang rajin salat malam, wanita yang rajin puasa sunnah, wanita yang rajin bersedekah, wanita yang rajin melakukan ibadah dan kebaikan, tetapi lisannya pedas dengan tetangganya. Kata Rasul, wanita itu tidak punya kebaikan sama sekali. Bahkan wanita itu termasuk penduduk neraka, kata Rasul. Lihat, seolah-olah tetangga itu bisa menjadi sorga bagi kita, atau justru tetangga itu menjadi neraka bagi kita, na'udzubillah. Maka menghormati tetangga bagian daripada alamat Islam dan alamat iman. Bahkan di antara syarat kecintaan kepada Allah, syarat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Jadi kalau ibu ingin dicintai Allah, dicintai Rasul, maka hormati tetangganya, cintai tetangganya. Karena Nabi mengatakan, in ahbabtum an yuhibbakumullah wa rasuluh. Kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya mencintai kalian, kata Nabi SAW, ahsinu jiwara man jawarakum. Perbaiki hubungan engkau dengan tetangga yang ada di sebelah rumahmu. Lihat, Nabi SAW mengatakan, jika kalian hendak atau mau dicintai Allah dan Rasulnya, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Dan ini sebuah kemuliaan, Bu. Terkadang ada orang yang berpikir bahwa kalau ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, dia harus melakukan amalan-amalan besar, seperti nyumbang mungkin ratusan juta untuk masjid, untuk panti asuhan, dan lain sebagainya. Padahal berbuat baik kepada tetangga yang di sebelahnya itu merupakan alamat dari alamat kita ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka Jibril pun akan cinta dengan kita. Kalau Jibril sudah cinta dengan kita, maka seluruh malaikat akan cinta dengan kita. Dan kalau Allah, Jibril dan seluruh malaikat sudah cinta dengan kita, karena Allah cinta dengan kita, maka Allah akan meletakkan kita ini pantas hidup di bumi. Bahkan kalau kita lihat faedahnya lebih luas lagi, berbuat baik kepada tetangga ini bisa menambah umurmu, bahkan bisa menambah rezeki. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW ketika menyebutkan wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil umri. Seseorang yang berbuat baik kepada tetangganya itu bisa memakmurkan rumahnya dan bisa menambah umurnya. Berarti mafhum mukhalafahnya apa, Bu? Kalau ibu jahat sama tetangga berarti pendek tuh umurnya tuh. Nah, karena orang yang berbuat baik kepada tetangga bisa memanjangkan umurnya.
Dan ini luar biasa gitu ya. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah." Rasul, bisa enggak kau tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku mengamalkannya Allah masukkan aku ke surga? Maka Nabi SAW menjawab, "Kun muhsinan." Jadilah kau orang baik, kata Rasul. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Kalau tetanggamu datang dengan kebaikan kepadamu, maka berbuat baiklah kepada dia. Tapi kalau tetanggamu datang dengan ketidakbaikan kepadamu, tetap kau berbuat baik kepada dia." Dan di sini menunjukkan bahwa di antara sebab orang dimasukkan ke dalam sorga itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Jadi intinya bahwa poin yang pertama dari hak bertetangga adalah berbuat baik kepada mereka, baik dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita. Dan jangan juga menyakiti tetangga dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita. Kadang-kadang gini Bu, di masyarakat awam ini, ya saya kira bukan orang awam saja, kadang yang ngaji juga lah ini, yang mungkin ngajinya belum dalam, mungkin bahasanya mainnya belum jauh. Jadi penyakit hasad itu terkadang suka ada tuh kepada tetangganya itu, sehingga ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada tetangganya, bukannya dia bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah, tetangga saya kau beri nikmat ya Allah, maka berikan nikmat juga kepadaku yang jauh lebih baik daripada tetanggaku. Harusnya ngomong gitu kan Bu. Ini tidak, langsung suudzon. Kok bisa dia beli mobil ya? Dari mana tuh? Jangan-jangan sewa mobilnya itu. Kok bisa dia bangun rumah? Uangnya dari mana? Jangan korupsi suaminya. Lah ini hasad ini yang kadang-kadang ini akhirnya bukan hanya terjerumus kepada hasad, tetapi lebih daripada itu jadi ghibah. Lebih daripada itu akhirnya suudzon, berburu sangka, lahirlah banyak dosa di situ. Makanya Bu, bersihkan kita ini, jangan pedulikan tetangga. Harusnya kalau saudara kita senang, harusnya kita ikut senang. Ini tidak, kadang-kadang kita yang susah gitu ya. Jangan sampai istilah para ulama itu halakal hasid qabla al mahsud. Jangan sampai orang yang hasad itu lebih binasa dibandingkan orang yang dihasadi. Karena kenyataannya begitu Bu. Tetangga yang beli mobil itu tenang-tenang saja, makin sehat dia. Ini tetangga yang hasad makin setruk dia. Apa dia? Tinggi darahnya tuh. Kok makin hari kok makin enak aja hidup dia. Jadi ini yang harus diwaspadai. Jangan menyakiti dengan lisan ataupun dengan perbuatan, apalagi kalau langsung lagi negornya, lebih bahaya lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hak bertetangga itu, rutinkan memberikan hadiah. Rutinkan memberikan hadiah kepada tetangga. Karena Nabi SAW pernah menasihati seorang sahabat namanya Abi Dzar. Apa kata Rasul? Ya Aba Dzar, idza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Aba Dzar, kau kalau masak perbanyak kuahmu, habis itu kau bagi-bagi tetanggamu. Lihat bagaimana Abu Dzar
disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masak banyak, bagikan tetangganya. Ibu beli ayam 1 on, kasih kuahnya 1 dandang, Bu. Yang penting kan rasanya. Ibu beli mie, kan ada ibu kalau beli mie instan itu kan, Bu, rasa sapi, rasa ayam. Tak ada ayamnya di situ, Bu. Ya, tapi kan rasanya tuh. Ya. Coba kayak gitu. Janganlah Ustaz tersinggung nanti tetangga. Ya ibu ngomong saya hanya ngasih kuahnya. Kalau mau nyemplungin terserah kuah apa kan gitu. Tapi ini kan sebuah hukum dari Nabi SAW, maksudnya bukan seperti itu. Karena kan kondisi para sahabat dulu kan beda. Kenapa diperbanyak kuahnya? Ya mungkin untuk cocolan roti itu apa kan, Bu. Ya. Jadi tidak juga harus saklek dengan hadis ini, tidak juga. Ya ibu masak yang enak lah untuk tetangga. Kadang-kadang ibu masak enak, asapnya masuk ventilasi tetangga, dan kadang tetangga pula nyium. Pas ibu makan, bunyi pula mulutnya, kedengaran pula sama tetangga. Jadi ini diantara hak kasih lah, walaupun hanya makanan, walaupun hanya 1 potong 2 potong lauk. Kadang-kadang, Bu, pemberian itu tidak seberapa. Pemberian itu tidak seberapa, tapi terkadang penilaian itu luar biasa. Coba saja ibu, mungkin awalnya agak malu-malu kasih sikit-sikit, tapi kalau terus-terusan, ketika ibu tidak ada, ibu pindah rumah gitu ya, udah nggak ada di sini lagi, itu pasti akan mengalir tuh dari pujian tetangga itu. Pasti dia akan cerita, oh iya dulu aku punya tetangga baik kali orangnya, itu selalu ngasih makan ke rumah. Pasti ada pujian tuh di belakangnya, Bu. Tapi kalau ibu hanya asapnya ke tetangga, ibu pindah, itu jadi bahan gerutuan tuh. Alhamdulillah katanya. Nggak ada orang itu katanya. Ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Di antara hak bertetangga adalah ta'ahuduhu bil hadiyati bainal hini wal akhar. Memberikan hadiah ya kepada tetangga, ya sewaktu-waktu kita kasih hadiah. Ya tidak harus dengan makanan, dia tetangga punya anak, ya kasih uang berapa untuk jajan dia atau permen. Karena ada di zaman sahabat itu, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, kemana mau bawa permen, Bu. Jadi kalau ada anak tetangga dikasih dia, dan itu dijadikan amal soleh dia. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya nisa al muslimati la tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsana syatin. Wahai wanita-wanita muslimat, jangan remehkan antar tetangga dengan tetangga yang lainnya. Jangan remehkan antara tetangga dengan tetangga yang lainnya, walaupun hanya memberikan potongan tulang dari kambing yang kau masak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kemudian tetangga kita ini kelaparan, sementara kita pula kekenyangan. Di Batam ini, Bu, kadang-kadang kan perumahan ini tidak semua rata. Kadang ada perumahan mewah, di sampingnya pula ada ruli. Kan ada itu, Bu, di Batam tuh kan. Sampingnya rumah bagus-bagus, rupanya sepadannya ruli pula, di situ banyak orang susah. Susah cari pekerjaan, susah ekonomi, tuh beli pempas anaknya saja dah mikirnya seminggu, ya. Ini kadang-kadang ada yang tidak punya hati juga gitu kan. Dia bisa makan dengan keluarganya ke sana kemari, tetangganya sebelah yang diruli itu nampak pula dari rumah dia susahnya. Kadang-kadang kita ini tidak punya rasa di situ.
Lah dia tidak punya pengertian ataupun dia tidak paham bahwa ada hak mereka yang disebut dengan hakul jiran itu. Karena Nabi SAW mengatakan, ma amana biman bata syab'an wajaruhu ja'i. Belum dinyatakan beriman kepadaku, kata Rasul, kalau dia tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya kelaparan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala sampai menyebutkan di antara 10 perkara yang mengeraskan hati itu adalah salah satunya adalah rajulun sab'an wa jaruhu ja'i. Kata beliau, seseorang yang kenyang mulut, kenyang perutnya, tapi tetangganya kelaparan. Itu tanda kerasnya hati orang itu. Tidak punya rasa kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian juga di antara hak bertetangga juga adalah ta'awun al-jiran fima bainahum wa tanazulil jar an ba'dil hukum. Saling membantu antar tetangga itu dan saling mengalah. Bukan hanya saling membantu dan bukan hanya sekedar saling membantu, tapi juga harus sering mengalah. Ya kalau seandainya tetangga ada hajatan gitu kan, mungkin dia ada kekurangan, mau sewa tenda tak bisa, dah saya bantu saja, saya sewakan tendanya. Oh peralatan dapurnya ndak ada, di rumah saya banyak gelas tuh, ya, bawa aja semua, tapi balikin ya. Jadi seperti itu Bu, bantu. Atau tanazul. Tanazul itu artinya jangan, pamannya ini kan kita yang namanya bertetangga itu pasti ada pertengkaran, tidak mungkinlah tidak ada pertengkaran. Satu tangga ataupun selisih paham mesti ada lah antar tetangga itu. Lah di sini di antara hak bertetangga, kalau bisa kita yang tanazul, kita yang merasa salah, kita yang menyerah gitu ya. Seolah tetangga yang benar walaupun dia yang salah sebenarnya. Itu namanya tanazul. Ya, jadi tujuan kita itu supaya jangan bertengkar, intinya seperti itu. Menghindari pertengkaran dengan cara tanazul tadi. Udahlah, saya mengalah saja. Ya. Kemudian juga di antara hak al-jiran adalah menjaga kehormatannya. Siyanatu irdihi. Menjaga kehormatannya. Di antara bentuk menjaga kehormatan itu jaga kemuliaannya. Jaga kemuliaannya, jaga aibnya, jangan sampai kemudian tersebar aibnya. Jaga pandangan kita dari keluarganya. Jangan sampai kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak disukai tetangga kita. Jaga kehormatan. Karena kan masing-masing mesti kalau bertetangga itu sedikit banyak kita kan tahu aib tetangga kita itu. Nggak mungkin lah kalau kita bertetangga lama kita tidak tahu umpamanya sifat dia pemarah atau mungkin kehidupan dia mungkin kurang bagus gitu kan. Pokoknya mesti kalau bertetangga itu tahulah sedikit banyak tentang aib-aib dia. Maka sebisa mungkin kita sebagai tetangganya tutup aib dia. Tutup aib dia. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Karena justru banyak di antara kita itu yang membicarakan tetangganya. Apalagi kalau ada clash dengan tetangganya, makin lagi diceritakan kepada orang. Tahu nggak kenapa? Aduh saya punya tetangga itu. Mulai itu ya kalau sudah ngomong gitu tuh. Ada apa dengan tetangganya? Mulai diceritakan dari A sampai Z tuh. Harusnya tetangga ini kita lindungi, sebab terkadang Bu kalau kita terjadi kemalangan atau apa itu, justru tetangga yang pertama kali tahu sebelum keluarga kita yang jauh-jauh di sana tuh. Pamannya kita ini qadarullah salah satu dari keluarga kita meninggal, kadang-kadang disebut tetangga keluarga kita yang jauh-jauh walaupun satu kota Batam pun tinggalnya, kadang-kadang datangnya belakangan itu. Artinya kan jelas-jelas jasa tetangga itu
Jelas padahal dia bukan saudara, bukan kerabat, tapi kalau ada kemalangan dia pula yang paling pertama hadir coba. Makanya sebagai bentuk berbuat baiknya kita kepada mereka, jaga kehormatannya. Dan sering saya katakan, umumnya di masyarakat tuh ya, biasanya kita ini tak pandai untuk menjaga amanah dengar. Ini yang paling penting sebenarnya. Pamannya tetangga ini lagi bermasalah dengan suaminya atau dengan istrinya, bertengkar hebat, suaranya sampai pula ke rumah ibu karena kopel masalahnya, apalagi ibu sudah lubang itu ya. Jadi ibu dengar semua tuh masalah dua orang ini. Harusnya yang ibu harus pahami kan, langsung ibu nggak mau dengar kan, ambil kapas sumpelah telinga tuh. Kalau bisa ibu jangan dengar, enggak sengaja ibu pepetkan tuh kuping di tembok tuh, makin didengar lagi. Lebih parah lagi ketika suami ibu datang, diceritakan sama suami, Bi, ada berita terupdate katanya. Terupdate, kata suaminya, apa tuh? Ini orang sebelah nih. Nah, harusnya kan ibu ndak boleh sama suami lo ndak diceritakan juga. Cukup ibu dengan tetangga, dengan Allah yang tahu. Suami jangan. Ya, jangan tahu kalau bisa. Itu kadang-kadang kita ini tak pandai amanah dengar. Apalagi kalau umpamanya dalam pertengkaran itu ada kata-kata udah buat malu saja umpamanya kan, diam mereka, berarti kan dia sendiri malu kalau didengar gitu kan. Nah, jadi ini harus dipahami ya. Walaupun ini sepele sebenarnya, tapi banyak kejadian. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Bu, tetangga ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Ma min muslim yamutu fayashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi annahum la ya'lam jiranihi al-udhunaini annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allah azza wa jal qad qabiltu qawlakum aw qala syahadatukum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Kata Nabi SAW, barang siapa seorang muslim meninggal dunia disaksikan oleh 4 tetangganya dan tidak mengatakan tetangga itu kepada kita kecuali kebaikan, maka Allah akan katakan, telah diterima persaksian tetangga engkau dan aku ampuni dosa-dosanya dari arah yang kau tidak tahu. Coba bayangkan ya, kalau tetangga-tetangga di sekitar ini menganggap kita orang baik, dan biasanya kalau orang baik memang begitu Bu, semua tetangga akan ngomong dia orang baik tuh. Sama dengan orang jahat, semua orang ngomong itu jahat, itu mulutnya ember itu ya. Lah cukup 4 orang tetangga di sekitar kita mengatakan kita baik Bu, itu sudah jadi syafaat tuh. Makanya ketika Nabi SAW menilai orang itu dianggap baik atau tidak, itu kan tanya sama 3 orang. Tanya sama pasangan, tanya sama pembantu, tanya sama tetangga, kata Nabi. Kalau kata pasangannya, oh istri saya baik, kata istrinya, suami saya baik, tanya pembantunya, cemana majikanmu? Apa itu? Gaji telat-telat katanya. Kan belum tentu baik Bu. Kata pembantunya, oh baik majikan saya, Masya Allah katanya. Ini aja saya mau diumrohkan dia ini katanya. Tanya tetangganya, cuman orang sebelah, gak usah tanyalah katanya. Capek aku jelaskan katanya. Kadang-kadang kata tetangganya nggak baik kan, berarti tak baik orang itu. Tapi kalau kata pasangannya, istri saya baik, suami saya baik, kata pembantunya, majikan saya baik, kata tetangganya, alhamdulillah saya ini punya tetangga baik kali. Dulu Bu ada cerita di zaman Abu Hanifah, tetangganya Abu Hanifah itu mau jual rumah.
Anggaplah umpamanya sekarang harganya 100 juta lah gitu kan. Banyak yang nawar, Bu. Gimana nggak banyak? Tetangganya Abu Hanifah, ulama, dermawan, orang alim, ya, semua pengen beli itu. Setelah banyak yang nawar, dinaikkan 200 juta, Bu. Nah, itulah kadang-kadang, ya kan? Kalau tak ada yang nawar satu orang nggak apa-apa 100 juta kan? Kalau udah banyak yang nawar dinaikkan tuh. Jadi yang mau beli rumah itu marah, hei fulan, kenapa kau naikkan hargamu 2 kali lipat? Kan kemarin kau tawarkan 100, kok jadi 200 katanya. Apa kata tetangganya Abu Hanifah? Ya, 100 itu harga rumah saya, yang 100-nya harga tetangga saya, katanya. Belum tentu kau mendapatkan tetangga sebaik Abu Hanifah, katanya. Tuh lihat, Bu, sampai dijual tetangga tuh. Karena baiknya tuh kan. Makanya kadang-kadang ada orang yang kemudian pindah rumah nyesel, Bu, gara-gara tetangganya jahat-jahat ketika perumahan sebelumnya baik-baik. Aduh, nyesel saya ini, saya pengen lagi lah pindah ke perumahan itu, katanya. Baik-baik orangnya, ya. Makanya ini penting di sini, bahwa tetangga itu juga akan menjadi saksi akan kebaikan kita kepada mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara hak bertetangga adalah halul muskilatihi wa qada'u masalihi. Menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada pada tetangga kita, dan juga kita paham dengan hajat-hajat dia dan kemaslahatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan Rasul mengatakan, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Siapapun yang berada dalam pertolongan kepada saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Dan Rasul juga mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa melindungi seorang hamba apabila hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Dari hadis-hadis ini kita menunjukkan di antara hak bertetangga adalah kita paham dengan hajatnya, kita paham dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Aduh, ini ada penyemprotan kayaknya, Bu, ya. Kita jeda dulu. Bentar, Bu, saya tutup pintunya, Bu, ya. Nanti asapnya masuk, pingsan semua di sini. Baik, kita lanjut. Jadi antara hak bertetangga adalah tahu hajat dan kebutuhannya dan tahu masalah-masalahnya. Namanya orang kan suka bergaul, Bu, dengan tetangga. Mesti kan tetangga itu kadang-kadang membicarakan, ada yang vulgar kadang-kadang kan berbicara tentang kesulitannya. Ada yang malu-malu, dia mau ngomong juga malu sama kita padahal minta bantuan kita. Ada yang mempermisalkan orang padahal dia, macam-macam kan keluhan-keluhan tetangga itu, ya. Maka kita sebagai tetangganya harus peka tuh, harus peka alur cerita dia itu kemana, ya. Oh, nampak murung, ini ada masalah ini, ya. Karena di antara amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jabrul khawatir, macam mana menyenangkan hati manusia. Kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang kau tanamkan kepada hati seorang muslim, kebahagiaan yang kau tanamkan kepada hati seorang muslim itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini juga bagian daripada hak bertetangga kan, paham dengan kesulitan tetangga. Termasuk juga Bu, kalau ibu mau jual rumah nih Bu, ibu mau jual rumah, yang harus ibu lakukan sebelum ibu jual ke orang lain itu tawarkan ke tetangga dulu Bu. Nggak boleh main naruh harga atau diiklankan di mana gitu ya. Siapa tahu tetangga memang pengen membeli rumah kita. Karena kalau seandainya Bu, ibu menjual rumah ini kepada orang lain, kemudian yang membelinya orang jahat, berarti berdosa Bu ya. Yang tadinya ibu yang menempati rumah itu tetangga aman-aman saja, tiba-tiba yang membeli rumah itu orang jahat, akhirnya tidak aman-aman. Nah begitu Bu, itu masalahnya. Itu jadi dosa jariah itu nantinya ya Bu ya. Kalau ibu mau jual rumah, tolong tawarkan tetangga dulu, mau beli rumah saya enggak kan itu. Kalau enggak ada sama sekali, nah barulah kita jual ke orang kan Bu. Yaitu tadi supaya nanti yang menempati rumah kita itu bukan orang yang jahat. Ya syukur-syukur dapat orang baik kan. Tapi kan kita kadang-kadang pembeli rumah itu kita tidak tahu siapa dia. Nah itu yang harus dipahami di antara hak bertetangga juga ya. Kemudian juga di antara hak bertetangga juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, apakah dia di posisi orang yang berlaku zalim ataukah di posisi orang yang dizalimi. Tolong saudaramu, termasuk juga dalam hadis ini mencakup tetangga juga. Ya kalau tetangga ini orang zalim, ibu cegah kezalimannya. Pemain tetangga ini kalau nyetel musik kencang-kencang gitu, bukan kita aja yang terganggu, tetangga-tetangga yang lain pun tetap terganggu kan Bu. Ibu tolong dia dengan cara apa? Cegat itu kezalimannya. Gak berani Ustadz, laporkan RT, karena ada perangkatnya di sini, RW. Ya. Jadi nasihati supaya ini, atau dia yang dizalimi ibu bantu. Kalau ada orang dizalimi, ibu bantu supaya terlepas dari kezalimannya. Itu juga diantara hak-hak bertetangga. Termasuk juga ta'limuhul ilma syar'i wa musahabatuhu ilal masajid wa majalisil ilmi. Ajak juga tetangga itu ngaji, mungkin bahasa kitanya ya. Ibu yang sebelah-sebelah, ayolah ngaji di rumah kan gitu. Jangan kemudian yang hadir di pengajian di sini itu semua orang luar. Yang lebih parahnya lagi, parkirnya sembarang Bu. Udah datang dari luar sampai ke perumahan sini tak ada adab kan itu. Semua parkir sembarangan, buang sampah sembarangan. Ini masalah kan Bu. Ya, jadi kalau kita sebagai tamu orang luar perumahan masuk ke perumahan sini, maka harus beradab. Kita ini orang luar masuk perumahan sini ya, kalau ketemu ya salam gitu ya. Parkir jangan sembarang. Karena ada kasus juga Bu itu di salah satu ustadz kita tuh yang ngisi kajian, rupanya jemaahnya parkir sembarangan centang perenang Bu. Marah akhirnya warga situ, di stop pengajiannya gara-gara parkir gitu ya. Nah ini kan juga dipahami. Jadi ajak tetangga juga untuk belajar agama, bergabunglah gitu bahasanya ya. Kemudian juga ihsanudzon bil jar, berbaik sangka dengan tetangga ya. Tadi contohnya jangan ada hasad ya. Termasuk juga ada mu'idza'il jar, jangan sampai secara umum ya menyakiti tetangga. Baik, pembahasan terakhir karena waktu juga tentang ancaman orang yang menyakiti tetangga ini. Pertama, dosa kepada tetangga itu akan dilipat gandakan dibandingkan dosa kepada orang lain. Contoh Bu,
seseorang mencuri, dia mencuri harta tetangganya dengan mencuri harta orang lain yang bukan tetangganya, maka mencuri barang tetangga itu lipat dosanya. Kenapa? Pertama, dosa mencurinya, yang kedua, merobek hak bertetangga. Dosanya lipat tuh. Atau dalam hadis yang ke-6, ya nanti kita jelaskan ya. Tapi di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di antara dosa besar yang ditanyakan Rasul adalah antuzani halilata jari. Kau berzinah dengan tetanggamu. Artinya kalau seandainya seseorang itu berzinah dengan wanita pelacur, kemudian yang kedua berzinah dengan istri tetangga, maka berzinah dengan wanita tetangga dengan wanita pelacur itu lebih besar dosanya berzinah dengan tetangga. Kenapa? Karena zina itu sudah dosa besar, apalagi merobek kehormatan tetangga. Apapun bu, setiap kejahatan yang berlaku kepada tetangga itu lebih besar dosanya dibandingkan kejahatan yang bukan kepada tetangga. Ini harus dipahami. Kemudian yang kedua, di antara sebab-sebab terancam neraka adalah menyakiti tetangga. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekah, gara-gara lisannya menyakiti tetangganya, maka Rasul mengatakan tidak punya kebaikan baginya dan dia termasuk penduduk neraka. Kalau sudah kemudian terancam akan masuk neraka, otomatis juga terhalang masuk surga. Makanya Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqu. Man la ya'man jaruhu atau jarahu bawa'iquhu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena gangguan dari kita kepadanya. Kemudian juga di antara hukuman bagi orang-orang yang menyakiti tetangga, bahwa setiap orang yang menyakiti tetangga, maka dia adalah orang yang pertama kali akan didebat pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tetangga dengan tetangga itu akan dikumpulkan di hadapan Allah, dan mereka lah yang pertama kali berdebat tuh. Siapa yang zalim dan siapa yang menzalimi. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Adapun bentuk-bentuk menyakiti tetangga itu kan banyak bu. Bisa ibu mencela tetangga, melaknat tetangga, menggibah tetangga, namimah kepada tetangga, ataupun suudzon, berburuk sangka kepada tetangga. Dan yang lebih parah lagi tajasus bu. Tajasus itu ngorek-ngorek, ya, nanya-nanya, ya, tahu nggak si anu? Nggak tahu, masalah nggak tahu sih. Ya. Ada orang-orang yang kemudian ngorek-ngorek itu. Ibu kayak penyidik jadinya kan. Pengen tahu apa yang dilakukan tetangga, itu tajasus tuh nggak boleh. Ya. Termasuk juga mengganggu tetangga dengan suara bu. Walaupun ngaji kayak gini bu, kalau seandainya sampai kedengaran ke tetangga, tetangga merasa tidak nyaman bu, ini pun tak boleh sebenarnya. Ya syukur-syukur kalau seandainya dia malah senang, dia malu hadir di sini, rupanya bisa mendengarkan dari kerasnya ceramah, mudah-mudahan dapat hidayah kan itu. Termasuk juga menanam pohon bu, menanam pohon pas pula di samping tembok dia. Kadang yang ditanam itu bukan janda bolong kan, kecil bu. Ini pohon mangga yang dituan. Nanti akarnya kan bisa merusak tuh, atau daunnya bisa menyampah itu. Nah itu kan termasuk juga menyakiti tetangga itu. Ataupun tiba-tiba membangun tembok pemisah antara kita dengan tetangga, nggak ada izin. Ya, harusnya ini izin dulu bu. Ibu mau bangun rumah nih, mau renov, izin tetangganya. Karena kadang-kadang kan namanya orang bangun rumah itu kan rame bu, kadang suara bor, suara gerenda, suara ketak-ketuk kan itu ya. Nah ini juga jangan sampai itu menyakiti tetangganya, izin dulu.
Kemudian juga kadang-kadang masalah jemuran, ya, yang jemuran-jemuran yang tidak layak dilihat gitu, umpamanya pakaian-pakaian dalam digantung-gantung, pas pula di depan rumah, samping tetangga. Nah ini kan juga nggak boleh, Bu, ya. Apalagi sampai kena angin, jatuh pula di depan tetangga tuh, dia kan mikir tuh membalikin itu. Nah ini kan bisa juga itu, jadi hati-hati ya. Kalau yang kira-kira ini disembunyikan aja lah, Bu. Kemudian juga kadang-kadang membuang sampah. Kalau sampah-sampah kering kan Ibu masih enak lah kan. Kadang-kadang sampah basah, habis masak ada kepala ikan di situ. Ya kadang-kadang celakanya pula di Batam ini kadang-kadang kan 2-3 hari kadang tukang sampah itu baru ngambil, jadi busuk duluan. Makanya kira-kira Bu, kalau memang tukang sampahnya 2-3 hari baru datang, itu betul-betul dibungkus, Bu. Kalau bisa disemprot pakai minyak wangi, ya, supaya jangan sampai kalau bisa itu menyakiti tetangganya dengan baunya, karena itu bagian daripada menyakiti masalahnya. Termasuk juga ya tadi parkir sembarang, ya. Kemudian juga menyebarkan rahasia tetangga. Nah, ini juga semua itu masuk tuh, ya. Makanya hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Bagaimana kalau sebaliknya, Ustadz? Ini tetangga yang nyakiti saya pula. Saya sudah berusaha tak buang sampah sembarang, dia pula sembarang buang sampah. Saya itu berusaha parkir tak sembarang, dia pula parkir sembarang. Saya berusaha ini, dia pula seperti itu. Maka kalau sebaliknya, ya tentu kita harus sabar lah, Bu, ya. Namanya kita hidup di masyarakat, kasih contoh yang baik, bersabar. Kata Hasan Al-Basri, laista husnul jiwar kaful ada anil jar, walakin husnul jiwar as-sabru alal ada minal jar. Katanya Hasan Al-Basri ini, bukanlah kita ini berbuat baik kepada tetangga adalah mencegah ketika tetangga berbuat jahat, tetapi berbuat baik kepada tetangga adalah sabar ketika tetangga menyakiti kita, ya. Jadi bukanlah kebaikan bertetangga, kata Hasan Al-Basri, kau cegah keburukan tetangga. Namanya tetangga mau parkir sembarangan, langsung Ibu tulisi, jangan parkir di sini, awas, namanya kan, awasnya besar lagi, ya. Bukan itu, tetapi Ibu harus sabar, ngelus dada, aduh, ya ngomong baik-baik lah kan itu. Ya, kemudian yang kedua juga selain sabar juga, ya gimana lagi, kita ini kalau memang tidak sabar dan harus pamannya membalas tetangga, maka balaslah yang setimpal, Bu. Kalau dia hanya naruh sampah 1 kresek depan rumah kita, kita 1 kresek juga, Bu. Jangan pula Ibu nyewa mobil sampah, tolong tumpahkan depan rumah dia. Jadi kalaupun mau balas, nah, seperti itu ya, sesuai dengan kejahatannya. Tapi kan sabar lebih baik. Jangan sampai membalas melebihi kejahatannya. Ibu yang jahat jadinya kalau harus membalas, kan itu. Nah, ini juga intinya adalah sabarlah dalam bertetangga kalau memang tetangga itu memang kurang ajar dengan kita. Wallahu a'lam, masih banyak sebenarnya juga pembahasannya karena sudah 9:30 juga. Tapi sebelum saya tutup, kita buat 1-2 tanya aja. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Maksudnya harganya? Misalnya kan kalau tetangga itu meminjamkan dan
Ah. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Kalau tetangga hutang dengan kita, ya kewajiban orang hutang bayar. Kalau seandainya dia tak mau bayar pada waktu yang sudah ditentukan, maka ada adab namanya inzarul mu'sir, namanya inzarul mu'sir, memberikan tangguhan. Ya udahlah, kalau memang nggak bisa bayar, bisa nggak bulan depan? Oh bisa. Akhirnya bulan depan ditagih lagi, aduh belum ada duit. Ya sudah, gini saja, kan utangnya 10.000, bayar 5.000 aja lah umpamanya. Awalnya kan ditangguhkan tuh, kan begitu caranya Bu. Tangguhkan dulu, kalau sudah tidak bisa ditangguhkan kurangi separohnya. Ya udah, nanti bulan depan bayar separohnya aja ya. Ya, habis bulan depan tak mau bayar Bu, ya udahlah, saya ikhlaskan saja. Kira-kira yang enak nggak punya tetangga kayak gitu? Diutangi terus lah itu. Maksudnya kita kalau mau berbuat baik kepada tetangga dan nilai juga tidak terlalu banyak. Kalau memang kita bisa mengikhlaskan, ya mengikhlaskan. Tapi kan ada yang kadang-kadang hutang itu nominal besar. Kita juga sudah mengumpulkan dan kita sudah yakin rupanya nggak dibayar-bayar, apalagi kebutuhan kita banyak. Ya boleh kita ini menagih terus. Hutang harus ditagih, apalagi umpamanya kita berhajat gitu ya. Dan kita boleh menyita barang-barang yang seharga uang kita. Karena orang yang punya utang kemudian tidak mau bayar sementara dia sanggup bayar, maka itu kezaliman, halal digibah dan halal dimasukkan penjara badannya, kata Nabi. Yuhillu irdahu wa uqubatah, katanya. Halal kehormatannya dan halal badannya untuk diberikan hukuman, dilaporkan polisi dan begitu seterusnya. Jadi seperti itu Bu ya. Tapi ibu jangan salah bahwa kalau ibu menghutangi, ingat bahwa ibu akan dapat pahala sebanyak hutang itu tanpa ibu beramal. Jadi kalau ibu ngutangi 10.000, ya setiap hari ibu itu dapat pahala 10.000 tuh. Kalau 100.000 dapat pahala 100.000, ibu sedekah tiap hari, padahal uang itu ada tetangga kan. Jadi nilainya luar biasa. Ya kalau ikhlas. Ya lebih baik diikhlaskan. Kalau tidak diikhlaskan pun hak ibu untuk mengambil utangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah membantu kredit. Ya kalau jelas-jelas kredit itu ada ribanya. Ada ribanya. Dan ibu mau menolong saudara ibu, tetangga ibu dari praktek riba, maka ditolong saja. Udah gini aja lah, berapa harga motormu tuh? Udah saya tebus, kamu nyicil sama saya, gak ada riba, gak ada bunga. Nah itu lebih baik lagi Bu, berarti kita nolong orang itu dari riba. Tapi kalau tetangga itu terbiasa dia kredit ribawiyah, nanti kita tolong nih beli motor, udah kebeli semuanya, kulkas pula kredit, kasur pula kredit, sak rumah-rumahnya belum lunas dari kredit. Lah enggak bisa kayak gitu Bu, membantu ta'awun alal itsmi wal udwan itu. Maksud kita bantu kan supaya dia lepas dari riba, malah kemudian beriba lagi. Nah, berarti memang dia itu tukang riba, itu masalahnya. Ibu enggak usah bantu orang kayak gitu. Ya. Nanti ibu kecipratan dosanya. Wallahu a'lam. Oh ya Bu, sudah hampir 37 ini. Nanti ke sana telat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.